Pemerintah itu tugasnya sebenarnya bicara 3 hal ya. Bagaimana 3T itu berjalan, masyarakat 3M berjalan. Kolaborasinya bisa kita lakukan secara bersama-sama. Lanjut, dari data ini kemudian suntikan pertama alhamdulillah bisa 77%, suntikan kedua baru 58%. Nah, suntikan ketiga karena untuk orang ya sifatnya khusus lah ya, kita bisa menyampaikan kepada mereka yang SDM kesehatan dulu dan sudah 100% lebih. Yang menarik Bapak Ibu teman-teman adalah lansia. Suntikan pertamanya alhamdulillah bisa 70%. Hasil evaluasi tadi malam tinggal Kabupaten Pemalang saja yang masih menjadi catatan pusat ya. Tapi suntikan kedua baru 50%. Nah, angka-angka ini memang cukup menggembirakan, tapi di balik ini bukan tanpa konflik loh ya, bukan tanpa persoalan loh ya, bukan gelinding begitu saja loh ya, dan bukan kerjaannya gubernur saja loh ya. Ini kerjaannya TNI, Polri, BUMN, kelompok masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, semua terlibat. Kuncinya Bapak Ibu teman-teman suatu cerewet saya cerewet betul tiap hari. Maka kalau fungsi informasi yang mesti kita berikan, seluruh media kita lakukan. Belum lagi cara kita berkomunikasi di balik senyum-senyum kita, ramah-ramah kita, baik-baik kita, pas telepon-teleponan enggak. Maaf ini. Pak Menkes, kenapa Jawa Tengah jatahnya sedikit? Gitu Bapak Ibu. Pak Menko, kenapa kami tidak bisa lebih cepat? Kami pada sudah siap semuanya. Ini loh jadwal yang sudah kita buat. Gitu. Ini cerita-cerita sih di balik itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah malu-malu. Kalau kita mau sharing pengalaman, kita buka aja. Bahwa ada kok di antara kita yang tidak bagus-bagus amat pada saat mengelola, maka itu mesti kita dorong, mesti kita buka agar governance itu bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, akhirnya bagaimana cara kita memberikan informasi dengan cara cerewet itu tadi? Ternyata call center itu menjadi sesuatu yang paling diminati pada saat itu. Kenapa ini harus saya buat? Kenapa ini harus kita berikan? Karena apa? Mereka banyak yang bertanya dan gubernurnya nggak pinter untuk menjawab. Jadi daripada saya sok tahu atau bohong-bohongan begitu kan, maka kita kasih call center mereka standby di sana 24 jam. Nomor-nomor inilah yang kita sebarkan, baik melalui banner, teman-teman Kominfo, teman-teman di kabupaten kota. Di kabupaten kota saya minta untuk semua juga membuat call center ini. Karena pertanyaan nanti macam-macam. Apakah saya sudah bisa divaksin? Vaksinnya jenisnya apa? Apakah saya bisa milih atau tidak? Kenapa antri saya lama? Ya, itu macam-macam. Atau sampai itu ada efeknya enggak sih? Atau yang terakhir gini Bapak Ibu, hadiahnya apa? Nah, gitu. Kadang-kadang mereka berharap pada sisi yang lain yang kadang-kadang di luar pikiran kita. Lanjut. Nah, akhirnya aduan-aduan masyarakat itu muncul, yang paling banyak ternyata meminta info vaksin. Ada di mana, berapa, bagaimana rasanya, dan seterusnya. Dan di bulan Juli pada saat itu tertinggi, Agustus. Jadi Juli Agustus ini informasi yang mulai masuk pada saat itu karena lagi kita ngegas betul untuk kita bisa mendapatkan informasi soal vaksin. Dan betul kalau diskusi hari ini kita bicara soal vaksin, terbukti dengan data yang kami miliki dari aduan itu. Kurang lebih 807 sampai dengan Desember. Tapi makin ke bulan Desember menunjukkan tidak terlalu banyak pertanyaan. Artinya apa? Saya boleh menganggap untuk sementara loh ya, saya boleh menganggap bahwa masyarakat makin tahu makin paham begitu. Tapi banyak pertanyaan yang lain biasanya tanya di mana rumah sakitnya atau puskesmasnya. Terus kemudian kalau konsultasi isolasi mandiri di mana, lalu ada yang juga yang meminta ambulan ya, dan kemudian ya Anda tahulah bulan-bulan itu bulan-bulan di mana kita ada varian-varian Delta yang waktu itu aduh kita pokoknya nggak bisa tidur. Saya dulu belum ubanan, setelah nangan ini jadi ubanan gitu. Lanjut, terus kemudian bagaimana upayanya? Lanjut juga. Nah saya agak suka berkeliling, hampir tiap hari saya sepedaan sambil olahraga, sambil ketemu dengan anak-anak. Nah, anak-anak mulai sudah kita vaksin. Dan anak-anak Bapak Ibu jauh lebih gampang ternyata daripada orang tua.
Orang tua itu menjelaskan, ada yang takut, ada yang nggak percaya, ada yang ngeyel gitu ya. Tapi anak-anak itu pokoknya siap, semangat gitu. Ya ada juga sih yang di bawah ini, yang di kanan bawah ini agak takut-takut juga. Tapi rata-rata anak-anak kita berani, siap, berani. Ketika mereka kita kasih ruang untuk mereka bisa mengekspresikan dirinya bahwa dia anak yang berani, ini paling lancar. Anak-anak ini paling lancar. Maka insya Allah kita gebrak yang anak-anak ini rasa-rasanya akan jauh lebih cepat untuk melindungi mereka. Lanjut. Terus kemudian yang ini kemarin menjelang Natal saya bersama Kapolres Pemalang. Pemalang ini termasuk yang kurang, termasuk yang agak lambat begitu. Saya dengan Pak Wakil Bupati dan Pak Kapolres, mereka membuat serbuan-serbuan. Yang menarik kemudian mereka memberikan hadiah. Jadi Bapak Ibu, ada Pokmas, ada tokoh agama, ada kelompok-kelompok masyarakat yang aktif untuk membantu, termasuk dari TNI, kepolisian itu membantu melakukan percepatan vaksin. Nah kita bareng-bareng ketemu mereka dan ternyata gimmick-gimmicknya banyak sih. Ada yang dikasih hadiahnya ada loh, sepeda motor, kulkas begitu, dan diundi gitu. Ini Pak Kapolresnya cukup kreatif bersama Pak Wakil Bupati Pemalang. Kita melihat mereka namanya si Sambeng, vaksinasi sampai bengi. Jadi ini vaksinasi sampai malam maksudnya. Setiap saat dilayani dan waktu saya dialog dengan mereka, kenapa mereka belum divaksin, rata-rata betul, satu dia takut, dua ya sebenarnya dia nggak mau. Yang ketiga kemudian kenapa mau, ada hadiahnya. Jadi ini kalau saya boleh katakan kelompok-kelompok yang sudah terakhir untuk mereka bisa kita rayu mau divaksin. Lanjut. Terus kemudian capaian rendah yang waktu itu kita evaluasi bersama, karena setiap hari Senin seperti hari ini kita selalu mengevaluasi secara keseluruhan dan vaksin adalah salah satunya. Saya orang cerewet banget soal ini, maka seperti Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang umpama, ini 3 yang terendah. Itu kita genjot mereka, kita telepon satu-satu, kadang-kadang maaf ya Bapak Ibu, maaf ini kalau ada yang sakit hati, kita tidak ada maksud yang itu, tapi kita ngomong, Ibu, Bupati, Pak Bupati, Anda sanggup apa enggak? Kalau nggak sanggup, saya ambil alih. Kalau Anda butuh bantuan, bicara, tapi tidak boleh diam saja. Kemampuan Anda yang sudah dipilih, dipercaya masyarakat, berarti Anda menjadi leader, Anda menjadi panutan. Maka gaya Anda waktu kampanye dulu bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan masyarakat, informasikan semuanya, dan kita dorong. Ya, saya ngajak lembaga penyiaran lokal ya di kabupaten kota, di LPPL itu juga kita sampaikan untuk menyiarkan, mereka membantu Bupati Wali Kota, Humas, Kominfo, ini teman-teman saya kira cukup punya kreativitas yang banyak banget. Nah, 3 kabupaten ini setelah kita dampingi, alhamdulillah ternyata bisa mengejar tuh nggak lama-lama, hanya 2 minggu kalau tidak salah itu. Dia langsung bisa sampai pada 70%. Lanjut. Nah, kemudian kita juga membackup dengan sentra-sentra vaksinasi. Saya sudah membuka sejak awal-awal dulu vaksinasi mulai masuk dan akan kita akhiri sampai dengan akhir tahun ini. Ini sempat dikunjungi Pak Presiden waktu itu ya, dan ini terbuka untuk siapapun. Dan waktu itu ketika banyak warga kita kerepotan, ini Bapak Ibu saya cerita nih ya, ada teman dari Bali, terus kemudian dia vaksin, saatnya dia vaksin kedua, dia lagi di Solo, terus kemudian tidak bisa divaksin. Dari NTT sama, mereka lagi ada di Semarang. Pak Ganjar kok saya nggak bisa divaksin? Lalu saya harus komunikasi lagi dengan teman-teman dari Kemenkes ya. Saya bicarakan kenapa sama-sama benderanya merah putih kok tidak bisa. Maka tempat-tempat sentra vaksinasi di tempat-tempat tertentu inilah yang saya pakai untuk menyelesaikan persoalan itu. Sehingga masyarakat yang sudah mau harus digampangkan. Nah inilah yang kemudian satu tempat kita pakai untuk menyelesaikan yang ya ada problem-problem yang sebenarnya sangat tidak penting itu. Dan sekarang kita urutkan ke bawah ya. Mulai dari 12 tahun ke atas mulai bisa, domisili sekarang menjadi tidak kita batasi, Senin Jumat full gitu, dan biasanya sih jam 12 sudah selesai, dan ini mulai 8 Juni sampai akhir Desember rencana baru mau kita akhiri. Ini ada di kantor saya di Pemprov, ini ternyata bisa menstimulus. Sampai dulu saya angkat di IG saya, di YouTube saya, waduh, ketika minatnya lagi luar biasa itu tiap hari penuh sekali di sana. Ini contoh saja. Dan kawan-kawan Bupati Wali Kota juga ternyata melakukan hal yang sama. Lanjut.
Terus kemudian percepatan melalui mobil vaksin, kami membeli 5 mobil. Inilah yang kemudian kita pakai untuk menjangkau remote area. Sehingga kita bisa membantu mereka, contoh tadi Tegal, Kabupaten Tegal, Pemalang, umpama yang perlu bantuan, katakan Brebes, kita bantu, kita datangi, terus kemudian kita keliling. Itu untuk menyemangati teman-teman yang ada di sana. Dan mulailah kita bisa menggunakan cara mobile dan orang bisa mendapatkan layanan vaksin ini dengan percepatan-percepatan yang kita targetkan. Lanjut, terus kemudian sekarang sudah kita turunkan tadi yang vaksin untuk usia yang lebih muda lagi, lanjut. Dan Bapak Ibu, kanal informasi ini kita sebar. Kami di seluruh Pemprov kalau sudah kita bilang besok disebar, itu seluruh dinas nyebar menggunakan medsosnya. Kenapa medsos? Karena yang paling gampang dan accessible. Terus kemudian ada yang web based begitu ya, ada yang melalui grup-grup begitu, kita masukkan ke grup-grup WA. Ini cara kita menyebarkan informasi-informasi itu, sehingga dari kanal-kanal informasi yang ada kita bombardir. Termasuk call center kita kasih nomor telepon, terus kemudian situs-situs yang ada, termasuk kemudian grup-grup yang ada, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Lanjut, Bapak Ibu. Di samping itu ini ada kanal aduan masyarakat yang sifatnya umum sebenarnya. Yang umum inilah yang setiap hari mereka bisa melaporkan apapun. Akhirnya kita harus menyaring gitu ya, termasuk lapor grup kita yang sudah terintegrasi dengan lapor aplikasi lapor nasional. Nah, dengan cara ini sebenarnya informasi pertanyaan yang ada di masyarakat memang lebih cepat kita respon. Satu saja sih yang membuat mungkin teman-teman kami akhirnya harus jengkel, harus capek ya, karena melayani secara retail, tapi itulah komitmen dari kawan-kawan yang saya angkat jempol, mereka sangat luar biasa, kadang-kadang bergiliran 24 jam harus upload begitu, mereka tetap melayani ini dengan baik. Nah, cara ini yang kemudian kita coba lakukan untuk bisa melakukan percepatan.